Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Kimia 2B kelompok 5 akan melakukan praktikum tentang sel elektrolisis dan koloid. Dengan anggota kelompok, Putri Novita Sari Dewi akan menjelaskan tujuan dan kesimpulan kedua video, Revina Salsabila sebagai pelaku praktikum kedua, Ria Anjani sebagai kesimpulan praktikum kedua, Rizka Yanti sebagai pelaku praktikum pertama, dan Sari Tirta Dewi sebagai kesimpulan praktikum pertama. Dengan dosen pengampu, Ibu Fitri Revelita, DRA MSI. Langsung saja kita simak video praktikum pertama. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. 2. Mengetahui zat apakah yang menjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Sebelum melakukan percobaan, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Yang pertama yaitu garam, air secukupnya, sendok, penjepit buaya, baterai 9 volt, 2 buah pensil, gelas sebagai wadah, kardus, dan rautan. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Pertama, raut kedua ujung pensil dengan rautan. Kedua, siapkan air, gelas, dan garam dapur. Kemudian, masukkan garam ke dalam gelas. Lalu, masukkan air. Aduk hingga merata. Masukkan kedua ujung pensil pada kardus yang sudah dilubangi. Dan letakkan di atas gelas yang berisi larutan NaCl. Selanjutnya, jepit penjepit buaya pada baterai. Dan jangan lupa jepit juga pada ujung pensil yang ada di luar larutan. Nah, kalian udah pada tahu belum? Kenapa bisa terbentuk gelembung-gelembung di ujung pensil tersebut? Nah, jadi gini pembahasannya teman-teman. Kita harus tahu nih, apa itu elektrolisis? Elektrolisis adalah pengurai suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika dialirkan melalui aliran elektrolit, yaitu arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Kan dalam praktikum ini kita menggunakan larutan NaCl, yaitu Na+ tambah Cl- dan juga H2O, yaitu H+ tambah OH-. Arus listrik dan baterai mengalir di antara dua elektroda yang menjadi elektrodini, yaitu pensil. Karena pensil mengandung gravitafun terjadi pada elektrodanya, yaitu anoda yang bermuatan positif akan menarik ion klorida yang bermuatan Ni. Maka
ion klorida akan memberikan elektronnya ke anoda, lalu teroksidasi menjadi molekul klorin dengan rumus kimia yaitu 2Cl- akan menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Cl juga akan teroksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Ia juga akan mengeluarkan gas klorin yang berwarna hijau. Sedangkan pada katoda, yang bermuatan min akan menarik ion hidrogen. Ia akan menerima elektron dari elektroda lalu menghasilkan atom hidrogen dan mengalami reduksi dengan rumus kimia yaitu 2H2O tambah 2 elektron akan menghasilkan H2 tambah 2OH- dan terbentuklah gelembung-gelembung hidrogen. Nah, kan sisanya tinggal Na plus tambah OH-. Ia akan menjadi natrium hidroksida atau NaOH yang merupakan bas kuat. Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama, flash handphone atau senter. Yang kedua adalah gelas 1, gelas 2, gelas 3, dan pengaduk. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama adalah air, yang kedua adalah gula, yang ketiga susu bubuk, yang keempat adalah kopi bubuk. Adapun cara kerjanya sebagai berikut. Pada percobaan pertama, kita akan mencampurkan gula dan air. Lalu kita aduk sampai rata. Hasil setelah diaduk rata. Yang kedua, kita akan mencampurkan susu bubuk dan air. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Saat setelah diaduk. Yang ketiga, kita akan campurkan kopi dan air. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah diaduk rata, kali ini kita akan melihat efek Tyndall. Pada gelas 1, cahaya terlihat jelas, dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek Tyndall yang ditunjukkan tidak tampak. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah pada partikel. Sedangkan pada gelas ketiga, cahaya tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Penjelasan praktikum kedua. Pada gelas pertama, gelas yang berisi air dan juga gula merupakan larutan. Larutan merupakan sistem homogen yang zat pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan, memiliki ciri stabil dan tidak dapat disaring, sehingga cahaya dapat menembus. Pada gelas kedua, gelas yang berisi susu dan air merupakan koloid. Koloid adalah campuran dari zat yang bersifat heterogen yang partikel terdispersinya lebih besar, sehingga cahaya
dihamburkan karena memiliki sifat stabil dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Gelas ketiga yaitu gelas yang berisi kopi dan air, merupakan suspensi. Suspensi adalah campuran dari zat yang bersifat heterogen yang memiliki ciri tidak stabil dan dapat disaring. Oleh karena itu, cahaya tidak dapat dipantulkan. Nah, kalian udah pada tahu belum kenapa bisa terbentuk gelembung-gelembung di sekitaran ujung pensil tersebut? Jadi gini pembahasannya teman-teman. Kita harus tahu dulu nih, apa sih elektrolisis itu? Elektrolisis adalah penguraian sel ke elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Dan dalam praktikum ini, kita menggunakan larutan NaCl, yaitu Na+, dan Cl-, dan juga H2O, yaitu H+, dan O-. Arus listrik dan baterai mengalir di antara dua elektroda. Yang menjadi elektroda ini adalah pensil, karena pensil mengandung grafik karbon. Terjadi pada elektrodanya, yaitu anoda yang bermuatan positif akan menarik ion klorida yang bermuatan negatif. Maka, ion klorida akan memberikan elektronnya ke anoda, lalu akan teroksidasi menjadi molekul klorid. Dengan rumus kimia yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Cl juga akan beroksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Ia juga akan mengeluarkan gas klorin yang berwarna hijau. Sedangkan pada katode yang bermuatan negatif akan menarik ion hidrogen. Ia akan menerima elektron dari elektroda lalu menghasilkan atom hidrogen dan mengalami reduksi dengan rumus kimia yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2O ditambah 2 OH- dan terbentuk gelembung-gelembung hidrogen. Nah, kan sisanya tinggal Na+ dan OH-. Ia akan menjadi natrium hidroksida atau NaOH yang merupakan basa kuat. Maka, kesimpulannya yaitu elektrolisis dari larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida dengan rumus kimia yaitu 2NaCl ditambah 2H2O menjadi 2OH- ditambah H2O ditambah Cl2. Dari praktikum yang kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa campuran gula dengan air adalah larutan, campuran susu bubuk dengan air adalah koloid, dan campuran kopi bubuk dengan air adalah suspensi. Contoh lain dari larutan adalah garam dan air, kemudian sirup dan air, dan lain-lain. Contoh lain dari koloid adalah puding atau agar-agar, oli, santan, busa, dan lain-lain. Contoh lain dari suspensi adalah tepung dan air. Demikianlah praktikum dari kelompok 5, semoga dapat menjadi pelajaran baru dan ilmu baru kepada kita semua. Demikian, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.